Halo semua, saya Encecin, dan dalam video ini saya akan membahas tentang perbedaan fungsi thinking dan feeling dalam kepribadian MBTI. Pembahasan ini penting karena dikotomi ini biasanya paling banyak disalahartikan. Dikotomi ini menentukan bagaimana seseorang mengambil keputusan. Apakah keputusan yang diambil berdasarkan logika atau rasio, atau berdasarkan mengikuti etik seperti moral, prinsip hidup yang diyakini, dan juga memperhatikan hubungan antar manusia. Sebagai contoh, seorang kepribadian yang dominannya thinking itu akan menganalisa sebuah produk berdasarkan spesifikasinya seperti kuantitas, jumlah yang didapatkan, harga, dan juga spesifikasi lain yang bisa dihitung. Sedangkan seorang yang feeler memilih produk berdasarkan hal-hal yang sifatnya kualitatif yang tidak bisa dihitung seperti merek, nilai sejarah, estetika produk, dan juga tren. Yang sering orang-orang salah paham dan bingung dengan dikotomi ini adalah mereka sering merasa memiliki kedua fungsi tersebut, thinking dan feeling. Dan memang benar setiap orang bisa bernalar dan juga bisa beretika juga. Tapi dalam menentukan thinking atau T dan feeling atau F, kita bisa mengamati apa yang cenderung atau lebih sering digunakan dalam mengambil keputusan. Tidak tertutup kemungkinan seorang yang thinking bisa jadi mengambil keputusan seperti seorang feeler. Tapi ia akan mengeluarkan mental energi yang lebih banyak dan merasa menyesal di kemudian hari. Dan sebaliknya, seorang feeler itu akan merasa capek dan gak enak hati kalau dia dipaksa terus-menerus mengambil keputusan seperti seorang thinker. Oleh sebab itu, menentukan seseorang individu itu thinking atau feeling itu tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya dengan mengamati dengan seksama bagaimana cara seseorang mengambil keputusan dalam jangka waktu yang panjang, kita baru bisa menjawab sebenarnya itu dia T atau F. Kadang-kadang ada kesalahpahaman juga tentang dikotomi ini. Orang-orang yang dominannya T dianggap tidak memiliki emosi. Tapi sebenarnya seorang yang berkecenderungan thinking itu bisa juga sensitif, bisa juga emosional, dan juga bisa berempati kepada orang lain. Hanya saja seorang T itu cenderung tidak biasa untuk mengekspresikan emosi atau perasaannya. Sebaliknya, orang yang dominannya F bisa saja berpikir secara logis, tapi secara umum akan cenderung mengambil keputusan yang menyenangkan banyak pihak dan sering khawatir kalau ada pihak yang tersinggung atau tersakiti hatinya. Beberapa ciri dari seorang thinker itu antara lain, senang menganalisa sesuatu permasalahan secara logis, menilai sesuatu dari kuantitas dan kelayakan, memutuskan sesuatu berdasarkan untung rugi plus minus, dan mementingkan prestasi atau pencapaian yang bisa diukur. Beberapa ciri orang feeler diantaranya adalah mudah berempati dengan orang lain, maka itu suka menyenangkan orang lain, peka terhadap perasaan diri sendiri atau juga orang lain, memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan yang subjektif dan mempertimbangkan orang lain yang mungkin terdampak dengan keputusan yang diambil, dan mementingkan kerukunan dan suasana yang harmonis. Dari penjelasan di atas, teman-teman itu lebih cenderung T atau F. Kalau sudah yakin, silakan tulis di komentar di bawah. Jika belum yakin, cobalah tes kepribadian dulu dengan membaca deskripsi di bawah. Atau tanya ke orang-orang terdekatmu. Karena kadang-kadang kita bisa bias terhadap diri sendiri. Semoga video ini bisa membantu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ikutin terus dan subscribe channel Belajar Kepribadian ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.